penasaran apa aja sih yang sebenarnya mengatur kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia? Contohnya, kalian jalan tuh harus digosok, di zebra cross, terus kemudian negara ini bentuknya republik. Nah, mulai dari hal-hal besar sampai hal-hal kecil seperti kehidupan kita sebagai rakyat, itu semua diatur sesuai yang namanya hukum. Nah, teman-teman pasti tahu kan, hukum itu ada tingkatannya, dari paling tinggi sampai paling rendah. Tingkatan ini dinamakan dengan hierarki. Nah, kami akan menjelaskan mengenai hukum yang berada pada hierarki yang kedua, yaitu UU atau Perpu. Jadi apa sih UU atau Perpu ini? Saksikan berikut ini. Salam kenal dulu yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aurelia, saya Astrid, Saya Robert. saya Rata, Saya David. saya Frances, akan menjelaskan lebih lanjut kepada teman-teman semua mengenai UU, Perpu, materi muatan dan juga cara membandingkannya. Saksikan presentasi berikut ini. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa singkatan dari UU dan juga Perpu? UU itu adalah singkatan dari undang-undang dan juga Perpu adalah singkatan dari peraturan pemerintah menjadi undang-undang. Apa sih perbedaan dari UU dan juga Perpu? Nah, sebelum masuk ke perbedaannya, kita membahas dulu definisi dari UU. Jadi, UU itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama dengan Presiden. Dasar hukum dari UU ini adalah pasal 20 dan 21 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, fungsi dari UU ini sendiri itu adalah mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang memerlukan legislasi hukum tingkat tinggi menjadi acuan dalam sistem hukum nasional. Nah, proses pembentukan dari UU ini adalah Presiden mengajukan perancangan undang-undang atau RUU atau DPR atau DPD dapat mengusulkannya. Nah, RUU ini dibahas dan disetujui oleh DPR bersama dengan Presiden. Setelah disahkan, UU diundang dan diberlakukan secara resmi. Lalu, kewenangan dari UU ini adalah dibentuk dalam situasi normal, memerlukan proses panjang melalui persetujuan legislatif dan eksekutif. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Jadi definisi Perpu sendiri ini adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden untuk menggantikan UU dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Nah, dasar hukum dari Perpu ini adalah pasal 22 UUD 1945. Fungsi dari Perpu ini adalah sebagai langkah cepat untuk menangani keadaan darurat, mengatasi masalah yang mendesak tanpa mengganggu proses legislasi biasa. Lalu, kewenangan dari Perpu ini adalah dibentuk langsung oleh Presiden tanpa persetujuan awal dari DPR. Dan Perpu ini berlaku sementara sampai disetujui oleh DPR. Nah, pembentukan Perpu ini itu adalah Perpu mulai berlaku saat diundangkan. Perpu harus diajukan ke DPR dalam masa persidangan berikutnya untuk mendapatkan persetujuan. Jika DPR menyetujui Perpu menjadi UU, dan jika menolak, Perpu tidak berlaku lagi dan harus dicabut. Kemudian, kita akan membahas perbedaan dan juga tujuan dari Perpu dan juga undang-undang. Jadi, perbedaan undang-undang dan juga Perpu, undang-undang ini adalah aturan atau hukum yang dibuat melalui proses legislatif dengan pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dan juga Presiden, sehingga bersifat permanen setelah disahkan. Dasar hukumnya tercantum dalam pasal 20 UUD 1945. Sedangkan undang-undang ini adalah mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara secara permanen dan terencana melalui proses legislasi bersama para DPR dan Presiden. Lalu apa sih tujuan dari Perpu ini? Tujuan dari Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang di sisi lain dikeluarkan langsung oleh Presiden berdasarkan pasal. Sedangkan Perpu ini memberikan solusi hukum yang cepat dan sementara untuk menangani keadaan darurat atau situasi genting yang memerlukan tindakan. Nah, jadi teman-teman, kita akan lanjut ke unsur muatan dari undang-undang dan juga Perpu itu. Nah, jadi di sini materi muatannya ada beberapa seperti pengayoman,
kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir yaitu keseimbangan dan keserasian dan juga keselarasan. Setelah membahas asas-asas yang dimuat dalam undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang, kita akan membahas materi yang dimuat dalam peraturan ini. Materi yang dimuat ini diperintahkan oleh surat undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur lebih lanjut hak-hak asasi manusia, hak dengan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan-kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Jadi teman-teman, ada yang namanya proses pembentukan. Nah, jadi buat undang-undang atau hukum, proses pembentukannya terdiri dari 5 tahap. Apa aja? Yang pertama itu perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat itu pengesahan, dan yang kelima pengundangan. Nah, teman-teman, semua yang ada ini pasti harus dibasiskan kepada yang namanya hukum. Nah, jadi perencanaan ini diatur dalam pasal 16 sampai pasal 42 UU nomor 12 tahun 2011. Nah, untuk penyusunan diatur pada pasal 43 sampai 64-nya. Untuk tahap selanjutnya, pembahasan diatur dari pasal 65 sampai 71-nya, dan pengesahannya diatur dari 72 sampai 74, dan yang terakhir pengundangan diatur dari pasal 81 sampai pasal 87. Apa aja sih yang terjadi dalam semua tahap-tahap ini? Pertama, pada tahap perencanaan itu badan legislatif menyusun prolegnas di lingkungan DPR dengan pengundangan pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan atau masyarakat badan legislatif untuk berkoordinasi dengan DPR dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan juga menetapkan prolegnas. Nah, ini dalam jangka menengah atau 5 tahun dan tahunan ditetapkan oleh keputusan dari DPR. Nah, yang kedua, penyusunan. Nah, penyusunan naskah akademik ini dilakukan oleh anggota-anggota Komisi Gabungan Komisi dan menyusun draft awal RUU. Apa itu RUU? Rancangan undang-undang oleh anggota Komisi Gabungan, pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, dan konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang. Nah, selanjutnya ada masa pembahasan. Pembahasan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Dan pembahasan tingkat 2 itu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, pada tahap keempat, setelah disetujui oleh DPR, RUU itu disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dalam waktu tertenggat 30 hari. Nah, jika disetujui, maka RUU-nya akan menjadi UU dan diundangkan dalam lembaga negara. Kalau tidak, ya DPR dapat mengajukan kembali atau mengeluarkan perpu. Proses ini mengonfirmasi RUU menjadi dasar hukum yang sah. Jadi sebelumnya hukum negatif, jadi hukum positif. Teman-teman masih ingat kan? Last but not least, pengundangan. Setelah disahkan, RUU itu akan diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia sebagai tanda bahwa UU tersebut sudah sah, sudah berlaku. Pengundangan ini menandai bahwa seluruh masyarakat harus taat terhadap hukum yang telah diundangkan tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas proses pembentukan perpu. Gimana sih sebenarnya proses pembentukan perpu itu? Nah, proses pembentukan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang di Indonesia itu diatur dalam pasal yang ke-22 Undang-Undang 1945. Dan itu dilaksanakan berdasarkan situasi yang dianggap penting dan memaksa oleh pemerintah. Dan ada beberapa tahapan pembentukannya. Yang pertama ada penilaian kondisi darurat, yang kedua ada penyusunan perpu, yang ketiga ada penetapan perpu oleh Presiden, dan yang keempat ada pengajuan ke DPR. Yang pertama, penilaian kondisi darurat. Presiden, yang dimana Presiden menilai bahwa situasi negara membutuhkan peraturan segera yang tidak memungkinkan melalui prosedur normal pembentukan UU atau undang-undang. Dan situasi ini biasanya melibatkan ancaman terhadap stabilitas atau keamanan negara, kekosongan hukum yang harus segera diatasi, kondisi yang mengancam kepentingan umum. Dan yang kedua ada penyusunan perpu, yang dimana Presiden bersama kementerian yang terkait menyusun draft perpu. Proses ini mirip dengan penyusunan perpu lainnya, melibatkan analisis hukum dan konsultasi dengan lembaga yang terkait. Yang ketiga ada penetapan perpu oleh Presiden. Setelah draft
Perpu selesai, Perpu ditetapkan oleh Presiden untuk membentuk keputusan Presiden. Setelah itu, proses Perpu mulai berlaku secara langsung karena sifatnya mendesak. Yang keempat, ada pengajuan ke DPR. Dalam masa sidang berikutnya, Presiden wajib mengajukan Perpu kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Yang dimana DPR ini memiliki kewenangan untuk menerima atau mengubah Perpu menjadi undang-undang, atau menolak Perpu, atau membatalkan Perpu. Nah, setelah teman-teman saya tadi sudah membahas tentang apa itu serta materi-materi yang sudah dibilangnya. Nah, di sini saya akan lebih spesifik menjelaskan tentang kewenangan Perpu dan Perpu tersebut. Nah, tadi kan merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat melalui proses legislasi normal yang oleh DPR dan Presiden. Nah, secara singkatnya, peraturan perundang-undangan ini ada berdasarkan di pasal 21 Undang-Undang 12 tahun 2011, di mana kewenangan Perpu ini berisi. Yang pertama adalah pengetahuan, di mana Perpu digunakan untuk mengatur masalah penting dan menguasai pengaruh kehidupan masyarakat negara, dan juga keuangan dana, lain. Yang kedua, kewenangan itu adalah Sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just want to see. I just want to see how tadi sudah dikeluarkan oleh Presiden dalam situasi yang genting dan masa di mana diatur dalam pasal 25 di mana Perpu ini memiliki kekuatan besar dan undang-undang, tapi bersifat sementara hingga mendapat persetujuan DPR untuk mengubah ke dalam Perpu lagi. Nah, kewenangan Perpu itu beberapa satu dalam dikeluarkan dalam keadaan darurat besar, di mana Perpu ini digunakan hal yang tidak memenuhi melalui proses normal. Yang kedua itu kekuatan dari hukum. Perpu ini jadi masih sementara, jadi kewenangannya pun terbatas oleh waktu dan juga hingga ditetapkan oleh Presiden dan juga persetujuan DPR. Yang ketiga ini, Perpu hanya bisa menggantikan undang-undang secara sementara hingga ditetapkan menjadi undang-undang. Kalau tidak, itu akan digoreng dan dihilangkan. Nah, yang keempat itu waktunya DPR ini betul-betul harus dilakukan dan di mana tidak itu harus akan ada proses legislasi lebih lanjut untuk bisa membuat Perpu dan di mana kalau Perpu tadi sudah dibuat mereka memiliki kewenangan yang sama dan juga hal itu akan dilakukan. Teman-teman udah ngerti kan apa aja menjadi muatan, kewenangan, dan sampai proses pembentukan dari si buku dan Perpu. Kami harap teman-teman sudah mengerti apa yang kami jelaskan, semoga bermanfaat. Dan sekianlah presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Dadah.